Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih arisan Bu ya? Salam kenal, nama saya Yuliansa. Saya minta maaf buat tadi menunggu. Saya tadi pagi memang ada sedikit keperluan dulu, jadi baru jalan. Cuman tadi saya kena insiden, jadi ketika masuk sini, Google Map-nya ngalahinnya disuruh lewat jalan Pekalongan ya. Ya, jadi tadi sempat nyasar dulu, terus muter-muter baru diarahin ke sini. Jadi mohon maaf tadi agak sedikit telat. Sebelum saya mulai, saya ada mau sharing sesuatu dulu ya. Mudah-mudahan ini berjalan teknologinya, kita dengerin. Oops. Oke, oh ternyata tidak berjalan, maaf. Ibu ingat nggak dulu ada acara ini? Ingat banget ya? Berarti kita seumuran tuh, tenang aja Bu. Ya, kalau saya refleksi, saya dulu ketika saya masih sekolah, ini adalah penanda berhenti belajar Bu. Jadi saya dulu biasanya habis sholat isya, biasanya di meja makan saya belajar, kakak saya, adik saya kita belajar, bikin PR, bikin tugas, belajar, lalu sampai bunyi seperti ini. Lagunya apa tuh? Masih ingat nggak lagunya apa? Garuda Pancasila. Tapi lagunya doang. Terus dia bilang, kita menantikan dunia dalam berita. Nah, kalau misalnya sebelum jam 9, almarhum ayah saya, dia akan hidupin jam 9, terus sudah mulai kedengar suara itu, bagi alarm buat kami bertiga untuk stop, buku-buku masukin tas semuanya, terus kita duduk depan TV seperti ini, dan kita nonton sampai setengah 10. Kenapa dulu kita sangat menantikan dunia dalam berita? Kenapa coba? Ya, satu-satunya Bu. Oke, terus kenapa Bu? Kenapa kita nungguin dunia dalam berita? Karena zaman dulu kita hanya bisa tahu berita dari dunia dalam berita, berita nasional, koran juga sehari sekali. Kalau pagi Kompas Republika, sore kan Suara Karya. Ya, Sinar Harapan. Saya dulu kuliah jualan koran Bu, jadi lumayan tahu jam-jamnya. Nah, sekarang kita lihat Bu ya, itu kan mungkin sekitar 80-an, 90-an lah zaman-zaman saya sekolah. Ya, sekarang kita tarik maju 30 tahun di 2025. Apakah Ibu menantikan dunia dalam berita? Masih ada nggak dunia dalam berita? Masih kan? Kenapa kita nggak nonton lagi Bu? Masih ada kan? Kita nggak nunggu lagi ya. Karena dengan gampangnya kita mendapatkan informasi dari gadget kita. Tinggal buka detik.com, kompas.com, semuanya ada di sini. Bahkan mau lihat TikTok, Instagram. Bayangkan dulu kita kalau mau tahu harga cabai diumumin kan setiap pagi jam setengah 9 di RRI. Harga cabai merah keriting berapa. Sekarang dengan gampang kita bisa lihat harga cabai. Bahkan tinggal beli, besok ada di depan rumah paket. Iya kan? Nah, sekarang coba kita lihat nih. Dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang, cara kita mendapatkan informasi itu berbeda. Sekarang informasi di tangan kita semua. Begitu juga cara kita belanja. Apalagi zaman COVID ya Bu, zaman-zaman kegelapan kita 3-4 tahun yang lalu, semuanya menggunakan online shop. Nah, begitu juga dengan cara kita hari ini, bahwa kami ingin berbagi sama Ibu. Kami di sini bukan berarti kami yang paling jago. Ibu-ibu adalah praktisi. Kami mungkin tidak punya banyak pengalaman seperti Bapak Ibu di sini semua, tapi kami ingin berbagi, mudah-mudahan jadi nilai buat Bapak Ibu, jadi berkah buat kita semua. Amin. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bikin pernyataan atau disclaimer bahwa di video ini, di slide ini, ada beberapa gambar yang saya buat dengan AI. Jadi tadi yang Pak Diki sudah jelaskan, saya praktikkan di sini nanti seperti apa contohnya kira-kira. Jadi Pak Diki, punten, tadi harusnya saya mulai dulu di awal, lalu Pak Diki sama Bu Elizabeth.
Cuma karena saya tadi telat, ya terima kasih Pak Diki udah mulai. Terus tadi Pak Diki tunjukin, nanti kegiatan ada muncul di sini seperti apa. Nah, 2 minggu yang lalu kita bicara dengan pengurus masjid Pak Nirwan dan teman-teman, dan kita diberitahu bahwa tolong dong di-share pengetahuan mengenai TikTok. TikTok ya? Bener nggak sih? Atau mau yang lain? TikTok? Oke, TikTok boleh. Nah, mungkin kita coba lihat dulu, Bu. Kenapa TikTok itu sangat populer di Indonesia? Nih, saya coba riset kecil-kecilan. Jadi saya tanya sama AI, kenapa sih Indonesia itu terkenal banget TikTok? Dan ternyata TikTok itu di Indonesia nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia itu TikTok itu di Indonesia. Nomor satunya siapa? Cina. Karena Cina atau Tiongkok, rakyatnya udah 1,3 miliar. Ya kan? Jadi otomatis mereka paling gede. Lalu yang kedua, ini sampai dengan tahun 2025, yang dilaporkan oleh TikTok, nilai transaksinya sudah 135 triliun. Apakah dia paling tinggi? Enggak. Nomor satu apa, Bu? Shopee, benar. Shopee masih nomor 1, tapi nggak jauh, sekitar 140-an deh nilainya. Yang ketiga, nah di 2025 dibandingkan 2024 meningkat hampir 50%, 45%. Jadi kalau misalnya dulu yang mesen TikTok itu 100, 2024, 2025 sampai dengan Oktober itu meningkat di 45%, jadi 145. Jadi kalau dibilang ini trennya meningkat. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dan diwakili oleh para DKM Masjid kemarin minta TikTok, udah bener, Bu. Memang ini yang prospektif. Saat ini ya, saat ini. Penjualnya, nah cuman gini Bu, saya juga mau kasih tahu. Terlepas bahwa faktanya nilainya gede, peningkatannya tinggi, cuman yang jualan juga semakin banyak, Bu. Meningkat hampir 50% juga yang jualan. Jadi kalau misalnya dulu ada tokonya 100, sekarang tokonya 150. Artinya adalah persaingannya semakin ketat. Orang dengan gampang lihat gamis harga 100.000 di sini, dia swipe 98.000, cepat yang mana? 98 kan? Betul, itu sangat ibu-ibu. Gak apa-apa, istri saya juga begitu. Jadi kalau misalnya dia bandingin itu sama nih, ini jadi apalagi gratis ongkir ya kan? Nah, kategorinya apa yang banyak? Makanan, kecantikan, dan fashion muslim. Nah, saya juga mau terima kasih ke ibu-ibu yang kemarin sedang membantu kami memberikan data melalui survei. Jadi kalau kita dari surveinya, kita lihat sekitar 70% tuh tentang makanan minuman. Mulai dari makanan frozen food, makanan siap saji, catering, ya, itu juga ada banyak jus, segala macam. Jadi banyak. Jadi terima kasih, dan kita coba belajar hari ini mengenai TikTok menggunakan studi kasus. Ini ceritanya nih, kok nggak jalan? Ini ceritanya nih, ada nih namanya Bu Siti. Di sini namanya Bu Siti nggak kira-kira? Nggak ada ya, Bu Siti ya? Nggak ada kan? Oh, aduh, maaf Bu ya. Mohon maaf Bu, saya tidak ada niatan untuk gimana-gimana. Saya hanya coba cek nama yang paling pas dengan seperti namanya Siti Bu. Mohon maaf Bu. Jadi ceritanya ini ada Bu Siti. Bu Siti jualan makanan nggak Bu? Jualan makanan nggak Bu? Belum. Nah, mungkin boleh Bu, abis ini Bu jualan makanan. Jadi ceritanya nih Bu Siti nih, dia udah punya usaha makanan, dia menggunakan WhatsApp. Jadi dia terima orderan pakai WhatsApp dan segala macam. Nah, dia coba lihat TikTok gimana ya? Nah, kita coba bikin sama-sama. Nah, pertanyaan pertama adalah, gimana caranya bikin TikTok? Siapa yang sudah punya akun TikTok untuk bisnis? Bisnis. Bukan yang pribadi, yang bisnis belum. Nah, ibu-ibu dan bapak, punten ya Pak, saya sebut belakangan karena kebanyakan ibu-ibu di sini. Jadi, kalau untuk bisnis, sarannya adalah menggunakan TikTok for business. Ya, ada TikTok for business. Kenapa? Kalau kita pakai yang bisnis, kita punya banyak hal-hal yang digunakan. Misalnya, dia bisa ngatur stok, dia bisa ngasih informasi siapa aja nih yang melihat produk saya, produk mana yang dilihat, itu hanya bisa kalau kita TikTok for business.
Oke, jadi kalau masih punya TikTok pribadi, untuk bisnis, saran saya gunakanlah TikTok for bisnis agar jangan sampai salah, Bu. Nanti Ibu lagi check out sesuatu, keselimpet sama yang bisnis. Jadi lebih baik bedain. Satu HP bisa, nggak masalah, nggak perlu dua HP. Tapi kalau mau dua juga nggak apa-apa. Hanya tinggal ganti akunnya aja. For bisnis sama yang pribadi. Kalau udah punya bikin TikTok, bikin akun TikTok khusus brand. Jadi namanya apa? Gunakan nama dan bio. Tahu nggak bio itu apa, Bu? Jadi kalau kita buka TikTok, di bawahnya kan ada penjelasan. Ini produk apa, gimana. Itu harus menarik. Karena itu adalah salah satu cara orang mencari produk. Lalu yang ketiga, kalau bikin postingan, konsisten, Bu. Konsistennya begini. Kalau sanggup tiap hari. Kalau sanggup. Kalau enggak, konsisten. 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi jangan seminggu sekali. Nggak ada yang lihat. Terus bikin kontennya gimana yuk? Nanti kita bahas sama-sama. Gimana caranya merencanain konten? Nanti Bu Elizabeth akan kasih sedikit informasi gimana sih cara bikin kontennya pakai AI agar biar lebih cepat. Sudah posting konsisten, ikutin namanya tren dan hashtag. Tahu hashtag nggak Bu kira-kira? Tanda pagar. Fungsinya apa sih? Fungsinya Ibu, tanda pagar itu dan kata setelah tanda pagar, kalau orang cari dan cocok, dia tunjukin. Misalnya Ibu jualan hijab, ya, hijab udah deket-deket lebaran, Ibu tambahin tuh tanda pagar hijab buat lebaran, gamis kelelawar lebaran, dibikin tuh hashtag-hashtagnya. Kalau nanti misalnya ada customer yang dia cari gamis kelelawar lebaran, dapat punya itu, dia munculin. Jadi memilih kata tanda pagar itu penting banget. Dan ini adalah konsepnya. Nah, saya dibantu sama teman-teman dari mahasiswa bisnis digital dan KWU. Kita coba gini, saya kemarin dapat informasi tidak semuanya punya TikTok. Ya, oke. Sekarang coba, kalau mau bikin akun TikTok, ya, gini Bu, saya tunjukin dulu nanti boleh praktek sebentar boleh, tapi saya tunjukin dulu ya. Jadi kalau kita buka TikTok, pertama kayak gini kan, tiktok.com, misalnya saya pakai laptop, biar gambarnya gede. Kalau pakai handphone kecilan. Jadi kalau kita buka TikTok atau Ibu masuk ke aplikasi TikTok, dia pasti akan mulai dengan seperti ini. Lalu kita klik yang namanya login tuh, yang di pojok kanan atas. Ketika dia klik login, dia muncul seperti ini. Baik di web ataupun di HP. Nah, ini nih tantangannya. Yang saya pengalaman kalau sharing kayak gini adalah masalah email. Punya email nggak? Punya. Emailnya apa? Lupa. Apalagi password. Itu tantangan kita siang ini, Bu. Punya email? Ya. Apa emailnya? Lupa. Password? Apalagi. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman bisa bantu untuk gimana caranya login dan password. Nah, kalau sudah kayak gini, hanya tinggal diklik aja. Pilih nih, Ibu punya apa? Punya Line, punya Google, punya Facebook yang mana aja. Cuman syaratnya tadi, Bu. Harus ingat emailnya apa, sama password. Siapa yang ingat passwordnya? Ingat? Oke, bagus Bu, terima kasih. Siapa yang lupa passwordnya? Nah, itu dia tantangan kita pada siang ini adalah apa password saya? Apakah tanggal lahir saya, tanggal lahir suami istri, tanggal lahir anak, tanggal pernikahan? Boh. Tapi jangan pernah pakai Jakarta 123 atau 123456. Jangan Bu. Gampang dihack. Nanti tiba-tiba Ibu di postingnya aneh-aneh. Oke? Nanti silakan dicoba sama teman-teman sambil saya jalan. Nah, kalau sudah punya akun TikTok seperti ini, Ibu, nah Ibu pindah nih untuk bisnis. Untuk bisnis, bisa akses ke yang namanya ads.tiktok.com atau kalau di Google, TikTok for Business. TikTok FOR Business. Beda. Punten Bu, kalau kami di kampus,
Mata kuliah ini 4 SKS 1 semester. Iya. Jadi kalau ibu-ibu pengen punya bisnis, ada yang mau kuliah, silakan menghubungi. Kita bener, ini satu mata kuliah 4 SKS. 4 SKS. Jadi berapa? 14 pertemuan. Dan kalau kami di kampus, ya ketika udah mata kuliah ini, mahasiswanya harus jualan. Terus yang dipertandingkan siapa paling banyak punya followers, punya viewers, dan jualannya. Itu kalau kita. Nah, kalau ibu sudah punya TikTok yang ini, yang biasa, pindah ke sini. Nah, oke. Ke sini, tinggal login. Hanya tinggal klik untuk ganti ke bisnis. Nah, problemnya adalah, atau tantangannya adalah, ini hanya bisa aktif setelah 24 jam. Enggak, Bu. Oh, tetap ada. Jadi nanti ibu punya satu yang pribadi untuk belanja-belanja, satu lagi bisnis benar untuk jualan. Iya. Nah, saya mau kasih tahu, kami juga dari tadi sudah live TikTok dari tadi, Bu. Kita live TikTok. Jadi nanti kalau ibu mau lihat juga boleh, silakan cari di TikTok. This is Digital Trisakti. Okay? Kenapa dia nggak mau berdiri? Iya. Jadi kita udah live. Nah, kami sudah ngikutin semua prosesnya. Jadi kita sudah live sekarang. Kalau untuk live, saat ini datanya adalah Bapak Ibu akunnya harus punya minimal 600 followers dan bisa punya keranjang kuning. Kalau punya keranjang kuning bisa terima paus, bunga, lumayan tuh. Paus berapa ya? 10 juta ya? Paus berapa? 1 juta ya? 1 juta? Paus 1 juta, Bu. Jadi bisa. Nah, setelah nanti Bapak sudah punya ini, maka butuh waktu verifikasi 24 jam. Karena TikTok perlu periksa, ini bener nggak orangnya? KTP-nya bener nggak? Bahkan ada beberapa yang dia minta punya NPWP nggak? Untungnya saat ini NPWP dengan nomor induk kependudukan jadi satu kan? Nah, jadi tinggal pakai nomor induk kependudukannya aja. Nah, nanti sembari saya lanjut, ibu-ibu silakan untuk coba dipraktekin. Kita lanjut ya Ibu ya, di sini ya. Oke, belum jalan. Nah, kalau sudah punya TikTok, kira-kira dia akan seperti ini. Jadi tadi saya bikin pakai AI, saya coba tanya sama AI, seperti tadi disampaikan oleh Pak Diki bahwa gimana sih, saya bilang sama dia, tolong bikin simulasi, kalau sudah punya TikTok, kayak apa sih bentuknya, kira-kira seperti ini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah akun khusus TikTok. Jadi akunnya khusus untuk menggambarkan apa sih bisnisnya. Karena Ibu Siti ini jualannya makanan, maka terus masakan Umi Siti. Bikin sesuatu yang unik. Kalau saya ingin memposisikan bahwa ini Ibu, Umi, berarti dia muslimah, sudah muslimah, dia jualan makanan. Jadi semua ID-nya adalah masakan Umi Siti. Agar dia berbeda. Mungkin pasar yang ditarget adalah pasar orang-orang muslim yang butuh makanan catering. Jadi nama ID ini sebaiknya sama dengan apa yang dijual. Jangan sampai ibu dan bapak punya akun masakan yang jual hijab. Nggak nyambung, ataupun sebaliknya. Tapi jangan juga toko Umi Siti. Toko tuh udah banyak banget, Bu. Udah sangat general. Kalau kita umum, nggak kelihatan. Jadi kita harus unik. Ada satu perkataan dari satu komika terkenal, Panji, dia bilang, sedikit berbeda, lebih baik daripada lebih baik. Jadi beda itu sekarang penting, Bu. Makanya dibuat seperti ini, khusus TikTok. Yang kedua adalah bikin bio yang menarik. Nih, bionya, karena sekarang dalam 2 bulan terakhir tuh, makanan tuh asosiasinya atau dekat dengan istilah MBG. Ya kan? Makanya dia pakai MBG. Berasal dari hasil ibu-ibu yang berniat membantu suami dalam mendapatkan rezeki yang halal dan barokah.
Jadi kata-katanya ini memang dibikin seunik mungkin untuk orang bisa relate, bisa dekat. Ini adalah ibu-ibu yang mau bantu suami dapatin rezeki halal dan barokah. Karena kan nuansanya Islami ya. Kualitas baik membuat yang pakai tidak hanya jadi lebih cantik dan solehah. Nah ini gara-gara AI. Dia masih mikir masih hijab. Oke? Jadi memang dibikin seunik mungkin dan dipikirin hal-hal yang lagi tren. Kalau sekarang lagi tren apa, Bu? Tumbler. Tadi Pak Krisna bilang sama saya jangan ketinggalan tumbler saya terisi kopi. Nggak apa-apa, Bu. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang yang menggunakan momen tumbler untuk jualan tumbler, sah-sah aja, nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah kita ikut merundung pelaku atau merundung yang KAI-nya. Kita netral, kita gunakan gelombangnya aja. Mau main tumbler, kita jualan tumbler, jualan kopi, jualan tumbler, boleh. Bikin posting konten, nah idealnya setiap hari sekali, idealnya. Kalau mau jualan dan terlihat, bikin posting itu atau bikin konten sehari sekali. Nanti saya jelaskan jam berapa tepatnya. Dan cari nih hashtag atau tanda pagar yang sesuai. MBG. Jadi kalau orang lagi nyari berita politik tentang MBG, tiba-tiba punya ibu muncul. Kenapa? Karena MBG. Jadi itu istilahnya kita nunggangi ombak. Ombaknya lagi MBG, MBG. Ombaknya lagi tumbler, tumbler. Kuliner, usaha, dan segala macamnya. Jadi ini cara paling simple. Kayak apa sih kontennya? Kira-kira? Nih, kalau mau bikin konten, konsepnya ada 4, Bu. Cukup 4 aja. Yang pertama adalah musik yang lagi trending. Jangan khawatir dibilangin kuno ataupun norak. Kalau lagi trending, trending aja, Bu. Zaman tabola bale ini lagi tren banget beberapa minggu yang lalu. Mau jualan apa aja semuanya pakai tabola bale kan? Nggak apa-apa. Agar dilihat orang. Musik. Yang kedua, manfaat produk. Kalau bikin postingan konten, jangan bicara produknya, Bu. Yang dibicarakan adalah manfaat. Karena kalau misalnya jualan produk, orang males. Ya kan? Misalnya kayak jalan di pasar ITC. Boleh kakak lihat dulu? Kita males ya. Tapi kalau misalnya kedekatannya adalah, ibu ini ada satu yang bagus banget dengan ibu, warnanya pas, buat pengajian. Sedikit banyak kita merasa, oh kayak bisa dilihat. Kalau orang udah lihat, bagi penjual, minimal 50% udah menang. Tinggal close deal-nya aja, belanja. Lalu, TikTok adalah semua kaitannya dengan video. Kalau foto pakai apa, Bu? Instagram. Cakep, Bu, keren. Bener, Bu. Kalau foto pakai Instagram. Kalau video pakai TikTok. Dan ini, Bu. Kalau bikin video atau konten, pastikan videonya bagus, sama lightingnya juga oke. Males kan, Bu, belanja scroll TikTok, udah videonya nggak jelas, gelap, nggak enak kan? Jadi terang dan videonya bagus. Saya yakin kamera sekarang minimal sudah 8-12 megapiksel. Cukup. Hanya tinggal modal ring light. 100 ribuan, Bu. Pasang, hidupin. Dah, cukup. Hidupin lampu kayak gini pakai ring light. Tadi awalnya kita berpikir mau bawa ring light. Ternyata ring lightnya tidak available. Kalau tadi ada live-nya saya pakai ring light. Jadi Ibu bisa lihat, gini loh caranya kira-kira kalau mau live. Kita lagi live nih, kalau Ibu mau lihat, di TikTok cari aja, bisnis digital IB Trisakti, kita lagi live. Viral adalah kunci. Jadi kalau mau jual di TikTok, kuncinya adalah viral. Contohnya kayak apa sih? Nih. Minimal, Ibu punya oret-oretan deh. Saya mau cerita apa sih tentang produk saya? Saya contohnya masakan Umi Siti. Yang pertama adalah, dia pengen nunjukin di belakang
layarnya dapur MBG. Videonya kayak apa? Dia tunjukin 45-60 detik bagaimana proses masak, potong sayur, goreng lauk, plating makanan, dan yang bener-bener dijadiin close up gambarnya tiba-tiba deket banget ke bahannya adalah ketika nunjukin bahan segar, ikannya, tempenya, sayurnya, dibersihin, sehingga orang punya, kita mengirimkan pesan atau persepsi bahwa produk kita itu bersih dan segar. Lalu dibikin narasinya, karena ceritanya sudah istri solehah membantu suami, maka konteksnya adalah semua kami masak dengan cinta, bahan berkualitas dari dapur kami untuk keluarga Anda. Kita ngomong nih sama customer kita bahwa produk kita, produk kami, tujuannya adalah untuk keluarga. Tuh, kasih musik sholawat, text overlay, hashtag. Ini kalau mau dipakai di konsep Ramadan, bisa nih. Persiapan sahur, daripada pusing, pesan aja. Fresh. Bingung cari bukaan, tajil, pesan aja. Bisa kasih nuansa-nuansa Islami, cakep. Di belakang layar, contoh konten. Yang kedua, kalau sudah mau TikTok Live, bikin promonya dulu. Misalnya, direncanain. Yang check out pada saat TikTok Live, kita kasih diskon 20% misalnya. Dipromoin dulu, ceritain. Terus dengan keranjang kuning aktif, paket MBG dengan snack sambil menyapa penonton. Diskon spesial hanya TikTok Live, klik keranjang yang sudah ini, lagunya live hari ini diskon 30%, seperti apa. Jadi boleh tunjukin ini seperti apa. Bahkan sekarang banyak kan video sama acara TV yang nunjukin orang makan, yang di zoom mulutnya kan, terus ekspresi mukanya. Itu bener, Bu. Karena ada riset, kenapa banyak seperti itu tuh bisa meningkatkan keinginan orang untuk makan. Meskipun nggak bisa pesan, dia bisa minimal belanja. Jadi emang sengaja dibuat. Ini contohnya, kira-kira seperti ini, tunjukin. Jangan, ini Bu, jangan khawatir, oh saya nggak pede depan kamera, nggak perlu, tenang aja. Kalau misalnya mau latihan, depan kaca juga boleh, mau dibikin tulisan dulu juga nggak masalah. Tapi ketika live aja 1 jam, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut? Ya Pak? Beda Pak? Kalau caption itu, ketika kita bikin posting, informasi kayak gini namanya caption. Jadi caption itu ada setiap postingan. Bio, mau berapapun postingannya, bio-nya tetap. Jadi kita banding seperti ini. Pertanyaan bagus, terima kasih ya Pak. Bio, informasinya adalah informasi umum yang kita pengen omongin ke semua customer kita. Kita nih kayak gini nih, kayak dia kan. Ini dari ibu-ibu yang berniat membantu suami. Semuanya kayak gitu. Tapi kalau di sini mungkin ada masalah MBG atau mau dibikin gimmick masalah tumbler, boleh. Tapi jadi caption Pak. Jadi ketika caption itu ditambah dengan hashtag, dia jadi gampang dicari orang. Tapi kalau bio seperti ini. Kalau gampangnya kayak gini, bio itu adalah biodatanya kita, nama, alamat, tempat tinggal. Caption, kita lagi mau ngomong apa? Begitu Pak. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya. Betul. Wah, itu 1 semester juga Pak. Namanya copywriting. Kalau saya boleh share gini Pak. Yang saya sering ke teman-teman saya di kelas adalah saya bilang kayak gini. Ketika semua orang mikirnya kayak gitu, kita coba berpikir sebaliknya. Misalnya semua orang ngomongin baju untuk Lebaran Islami. Biasanya kita lihat dulu yang lagi tren tuh kayak apa sih? Tulisannya, hashtagnya. Ketemu, kita bikin antinya Pak. Bedanya. Jadi dibalik mikirnya. Agak sedikit akademik, punten Pak. Tapi memang kira-kira seperti itu kalau mau berpikirnya agak sedikit nyeleneh.
memang uh, jadi kayak coba-coba, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Tapi kalau ketika berhasil, lanjut. Kalau enggak, ganti, Pak. Kayak gitu kira-kira. Kita lanjut ya, Pak ya. Oke. Nah, kalau mau live sales, menghidupin live kayak kita, yang pastikan TikTok Shop-nya udah aktif, udah hidup semua, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau mau live, jangan pernah live sebelum produknya ada di TikTok. Katalognya sudah siap, harganya sudah fix. Jangan sampai nanti sudah live, ada produknya, terus kita kayaknya kemurahan deh. Jangan, Bu. Masalahnya adalah integritas. Jadi, hitung dulu benar-benar harganya berapa, baru di-upload. Kalau berubah-berubah, mereka bisa tahu, berubah nih. Kalau mereka sudah nggak suka, udah, Bu. Mereka dengan gampang cari tempat lain. Jadi, beneran siapin semua, aktif, baru di live. Baru kita bilang, silakan lihat di keranjang nomor 263, 762. Makanya dibilang ada skripnya, Bu, ada kepekannya. Misalnya nih, Ibu punya 100 produk. Ya, 100 produk. Ibu bilang, dari 100 ini, 5 yang paling top dari saya nih, yang paling beda. Misalnya, Ibu bikin nastar isi durian. Misal ya, ada nggak sih nastar isi durian? Ada ya? Bisa aja ya? Bisa, oke. Kita anggap aja bisa. Kita bilang, kita jualan nastar tapi isinya durian. Ini adalah produk premiumnya kita. Nah, Ibu harus pastikan produknya ada di katalog, hidup, harganya benar. Setelah itu, bikin skripnya. Ada di keranjang, jangan bilang nomor 1, Bu, gampang. Keranjangnya kasih nomor agak-agak tengah, 32. Kenapa? Agar orangnya scroll. Siapa tahu dia seneng yang nastar beneran. Nastar isi stroberi, lumayan kan? Kadang-kadang kan, punten nih kayak ibu-ibu, nyarinya apa, belinya apa, Bu ya? Sering begitu ya? Nah, kalau kita dari sisi penjual, kita mencoba untuk menggunakan hal tersebut sebagai keunggulan kita. Silakan check out di keranjang nomor 30. Kenapa 30? Biar orang scroll 1 sampai 30 kan? Oh, ada ini ya? Oh, ini promo ya? Oh, ini ya? Check out. Gitu. Interaksi dengan penonton. Jangan pasif, Bu. Sapa orangnya. Siapa yang lagi online? Saya nggak bisa lihat siapa aja online. Banyak ya? Ya, terutama mahasiswa 23, 24, 25. Halo, saya lagi sharing. Jadi ajak ngomong. Memang kalau misalnya hanya 2 orang, 3 orang, kayak orang tanda kutip bodoh ya, kayak ngomong sama siapa, itu gak apa-apa aja ngomong aja. Silakan kakak lihat dulu, mungkin ada yang tertarik, ada yang mau. Kalau maunya nanya aja. Kalau lagi kosong, gak ada yang nonton, udah diem dulu. Tiba-tiba waktu satu, sapa aja. Assalamualaikum, Bunda. Misalnya nama akunnya Bunda Titi. Misalnya. Assalamualaikum Bunda Titi, selamat datang di toko kami. Silakan dilihat dulu, kita punya berapa. Jadi diajak ngomong. Yul, saya introvert. Iya, tahu nggak masalah. Makanya dibikin skrip. Saya juga orang introvert kok, Bu. Tenang aja. Lalu, ketika live, berikan promo. Apalagi kalau baru mulai-mulai, promo aja nggak apa-apa. Kalau dalam bisnis, kita udah tahu nih, ini ada keuntungan yang mau kita potong untuk kita promo. Karena ketika orang sudah beli, happy, udah mulai jadi repeat order, udah, tenang tuh. Bahkan ada kan sekarang kalau hijab itu yang dia ngeluarin limited edition. Hanya ada di live ini 10 menit, kita hanya punya 20. Terus kita kan merasa ada yang namanya urgensi ya, wah hanya 20 nih. Sebenarnya di belakangnya dia punya ratusan. Dia hanya kasih lihat 20-nya aja sekarang. Supaya orang punya keinginan atau dorongan untuk gue mesti check out sekarang, kalau enggak gue nggak dapet. Dibuat seperti itu. Promosi saat live. Bisa kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. 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 Oh, oke. Hmm.
Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, saya yakin kita semua di sini sepakat ya, kalau kita jualan seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah adalah kita harus jujur. Kalau memang kita jualan produk yang kayak pre-order, check out sekarang, kita kirim 2 hari, diomongin aja. Jangan sampai kita bilang seolah-olah ready stock, padahal kita bikin dulu. Karena ketika orang sudah nggak suka, mereka dengan gampang ngasih rekomendasi itu bintang 1, 2. Dan kalau udah kayak gitu, susah. Jadi sampaikan aja bahwa ini barang PO, kita kirim 2 hari lagi, karena kita bikin dulu untuk menjamin kesegarannya. Jadi bisa dibalik. Pesan sekarang, ini jadi misalnya gini, saya bayangkan tuh ya, ini contoh buat ibu-ibu dan bapak juga. Misalnya kita jualan pempek, ya, lalu ibu live-nya adalah ketika lagi goreng pempeknya. Ya, adalah goreng pempek, sudah diangkat, kering, lalu ditata di plating, kasih mie, kasih timun, disiram kuahnya, segala macam, terus kita makan, terus kita rekomen kan. Ini lembut, ikannya tenggiring, telurnya telur asin misalnya. Terus kita bilang penjualannya adalah, kita jual ini, check out sekarang, kita kirim 2 hari lagi. Kenapa? Kita mau menjamin kesegaran produk yang kami kirimkan. Kita nggak bohong. Kita hanya menyampaikan pesan bahwa ini belum siap, kita kirim 2 hari lagi ya. Cuma kita nggak bilang, oh kami belum siap. Karena kalau kayak gitu orang mikir, ngapain lu jualan? Tapi kita bilang, kita sih kirimkan 2 hari lagi untuk menjamin kesegaran produknya. Jadi selalu bisa di twist bahasanya kayak gitu.